Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep manusia menurut Islam. Latar belakang dalam materi ini adalah kehadiran manusia tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada diri manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya, manusia akan diberi atau dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal dan pikiran inilah yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya. Dalam hidup di dunia ini, manusia diberi tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi serta pengelolaan dan pemeliharaan alam dengan perangkat iman dan ilmu pengetahuan. Kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu tentang hakikat manusia di dalam Islam. Secara etimologi, istilah manusia dalam Al-Quran ada 4 kata yang dipergunakan, yaitu yang pertama al-insan. Penggunaan kata al-insan pada umumnya digunakan untuk menggambarkan keistimewaan manusia sebagai penyandang predikat khalifah di muka bumi. Keistimewaan manusia tersebut karena manusia makhluk psikis, di samping manusia itu adalah makhluk fisik. Dengan membangunnya tersebut, manusia mampu mengemban amanat Allah di muka bumi. Dan telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dalam Quran surah 38 ayat 26, Allah berfirman yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Dan yang kedua adalah kata al-bashar. Pemaknaan manusia dengan al-bashar memberikan pengertian bahwa manusia adalah makhluk biologis serta memiliki sifat-sifat yang ada di dalamnya, seperti membutuhkan makan, membutuhkan minum, perlu hiburan atau lain sebagainya. Kata al-bashar ditunjukkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Secara biologis, manusia memiliki ketergantungan yang sama dengan hewan atau tumbuhan, yaitu memiliki atau memerlukan makanan dan minuman atau lain sebagainya. Yang membedakannya hanya manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat. Kata yang ketiga yaitu kata Bani Adam. Kata Bani Adam terdiri dari 2 kata, yaitu Bani dan Adam. Bani memiliki arti yaitu anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Artinya, tampak dari segala manusia yang ada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, baik umat terdahulu ataupun umat yang terakhir, berasal dari dirinya. Bani Adam menunjukkan bahwa manusia itu keturunan dari Nabi Adam alaihissalam dan pengakuannya kepada Tuhan. Dan manusia diistimewakan dari makhluk lain dan dijamin keselamatannya bila memenuhi aturan penciptanya. Kata yang keempat atau kata yang terakhir adalah kata al-nas. Kata al-nas menunjukkan pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang ditunjukkan kepada seluruh manusia secara umum tanpa melihat statusnya apakah beriman atau tidak. Parameter dari peran ini adalah sikap tolong-menolong dan toleransi seperti yang disebutkan oleh ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa keberadaan orang lain atau tanpa keberadaan manusia lain. Sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu sering meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya
Allah selalu menjamin dan mengawasimu. Quran surat 4 ayat 1. Demikian materi pertama, yaitu tentang materi hakikat manusia dalam Islam. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan 3 peranan utama yang menjadi hakikat diciptakannya manusia. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Sikap tolong-menolong dan toleransi seperti yang disebutkan oleh ilmu pengetahuan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lain. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah fil ard. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang martabat manusia dan tujuan penciptaan manusia. Untuk materi yang pertama, martabat manusia. Kata martabat memiliki arti pangkat atau derajat yang dimiliki manusia sebagai manusia. Dengan memiliki martabat ini, maka manusia menjadi beda dengan makhluk yang lainnya. Juga memiliki arti tingkat, derajat, pangkat, dan harga diri. Sedangkan kata manusia sendiri memiliki arti manusia yang berakal budi. Martabat manusia juga bisa diartikan dengan harga diri atau kedudukan manusia di muka bumi, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan sederajat lebih tinggi daripada makhluk yang lainnya. Dan untuk materi yang kedua, tujuan penciptaan manusia. Kedudukan manusia dalam sistem penciptaannya adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Tujuan penciptaan manusia juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dengan berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzina khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan materi martabat manusia dan tujuan penciptaan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Maksud hasrat dan tujuan di sini, manusia memiliki keinginan dan tujuan untuk hidup. Ia berjuang untuk meraih tujuannya dengan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan di antara keduanya terletak pada pengetahuan, kesadaran, dan tingkat tujuan. Disinilah letak kelebihan dan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain. Manusia juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain. Perbedaan yang sangat mendasar itu terlihat pada akal, seperti yang sudah kita bahas tadi. Di samping itu, manusia memiliki akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci kita, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ilmunya manusia dilebihkan dari makhluk lainnya. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya, yang pertama, manusia memiliki hawa nafsu. Yang kedua, manusia diciptakan dari tanah. Yang ketiga, manusia mempunyai akal dan pikiran. Yang keempat, manusia memiliki kemampuan melahirkan kebudayaan. Yang kelima, manusia dapat bergerak di ruang bebas, baik itu di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan makhluk lainnya hanya bisa bergerak di tempat terbatas. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia dengan sebaik-baiknya. Saya Aurelianus Inoki Raisyad
dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peranan manusia. A. Menjadi abdi Allah. Bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah. Di sini manusia sudah ditugaskan bahwa harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lain. B. Menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya, sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah. Di sini dijelaskan bahwa menjadi saksi Allah dan manusia sudah bersaksi dan berjanji bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di sini yang C, manusia sebagai khalifah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapatkan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Jadi di sini jelaskan bahwa manusia akan ditagih atau dipertanggungjawabkannya amanat-amanatnya di dunia ini seperti kebaikan, sholatnya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat dan harus dipertanggungjawabkan oleh manusia karena ini sudah amanat dari Allah. Sekian dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya itu tanggung jawab manusia. Yang pertama, ada tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib beribadah kepada Allah, menjauhi yang dilarang, serta menjalankan perintah Allah atau takwa. Yang kedua, ada tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Kata khalifah berasal dari kata khalf, yaitu menggantikan atau mengganti, atau kata khalaf, yaitu orang yang datang kemudian, sebagai lawan kata salaf, yaitu orang yang dahulu. Sedangkan arti khalifah adalah menggantikan yang lain, ada kalanya tidak adanya kehadiran dari orang yang diganti atau karena kematian orang yang diganti. Kesimpulannya adalah manusia sebagai puncak ciptaan Allah yang dilahirkan telah memiliki potensi yang suci atau fitrah. Berbagai potensi yang diwujudkan manusia yaitu untuk berfungsi menjalankan kehidupannya. Manusia bukan sebagai Abdullah, melainkan sebagai Khalifatullah dengan potensi yang dimiliki manusia serta kesadaran tugas hidupnya. Manusia akan mengerti hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Kita sebagai manusia harus menjadi individu yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.